Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang pemfaktoran atau faktorisasi bentuk aljabar. Memfaktorkan adalah mengubah bentuk menjadi bentuk perkalian. Misalkan saja di sini ada contoh 6. Kita ubah ke dalam bentuk perkalian itu kan bisa menjadi 1 kali 6 atau 2 kali 3. Maka faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, untuk faktorisasi aljabar kita akan membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu faktorisasi dengan sifat distributif, di mana ada bentuk yaitu A dikali B ditambah C sama dengan kita kalikan A dengan B menjadi AB, lalu ditambah dengan A dikali C menjadi AC. Nah, ini adalah proses menguraikan. Lalu di sini ada misalkan pertambahan AB ditambah AC sama dengan A dikali B tambah C. Lihat, ketika bentuk AB dan AC dia memiliki faktor yang sama yaitu A. Sehingga kita simpan A lalu kalikan dengan yang berbeda yaitu B plus C, sehingga A dikali B plus C. Nah, ini disebut dengan memfaktorkan. Nah, untuk contohnya yaitu di sini ada 3x ditambah 3. Berarti cari faktor yang sama antara bentuk 3x dan 3y yaitu 3. Maka 3 yang keluar dari kurung buka kurung tutup. Nah, lalu untuk contoh yaitu 3x tambah 3y sama dengan cari bentuk faktor yang sama antara 3x dan 3y yaitu 3, maka 3 yang keluar dari tanda kurung. Lalu setelah itu dikalikan dengan yang beda x dan y, berarti 3 dikali x ditambah y. Nah, untuk bentuk yang kedua 4p dikurangi 6q. Nah, sekarang antara 4 dan 6 cari EPB-nya yaitu 2. Setelah itu 2 kali berapa yang hasilnya 4P yaitu 2P. Lalu 2 kali berapa yang hasilnya 6Q yaitu 3Q. Nah, 2 kali 2 4P. 2 kali 3Q yaitu 6Q. Itu yang kedua. Lalu contoh soal yang ketiga. Antara 6P kuadrat dikurangi 8P, ini adalah soal bilangan kuadrat ya, pangkatnya 2. Nah, dimana kita cari dulu yang pertama EPB dari 6 dan 8 yaitu 2. Sedangkan untuk bentuk yang ini perpangkatan kita tulis yang lebih kecil pangkatnya antara P pangkat 2 dengan P pangkat 1 yaitu P pangkat 1 kan, sehingga kita keluarkan dari tanda kurung yaitu 2P. Setelah itu dikalikan berapa kali 2P yang hasilnya 6P yaitu 6P kuadrat maksudnya yaitu 3P, sehingga 2 kali 3P 2P kali 3P sama dengan 6P kuadrat. Lalu 2P kali berapa yang hasilnya negatif 4P, maka yaitu negatif 4 karena 2P dikali negatif 4 sama dengan negatif 8P. Nah, untuk contoh yang kedua faktorisasi selisih 2 kuadrat yaitu, nah di sini ada faktor yaitu A plus B dikali A min B ya, dimana penjabarannya itu pertama kalian mengkalikan langkah pertama. Di sini ada 4 langkah yaitu A dikali dengan A ya menjadi A kuadrat. Lalu setelah itu langkah kedua A dikali negatif B menjadi negatif AB. Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu B dikali A, yaitu positif kali positif jadi positif AB. Lalu B dikali negatif B menjadi negatif B kuadrat ya. Jadi ruas kiri dikalikan dengan ruas yang kanan. Jadi kali dulu habis yang A dengan ruas kanan, terus setelah habis lalu giliran yang B dikali dengan ruas yang kanan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan masih bisa disederhanakan. Ya, masih bisa disederhanakan. Maka tulis A kuadrat. Nah, di sini ketika sama bentuknya tapi beda tandanya itu berarti 0 atau habis, sehingga bersisalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, jadi bentuk umumnya itu seperti ini, A B kuadrat
eh, dikurangi B kuadrat, jika diuraikan pun akan seperti ini, A plus B dikali A negatif B. Untuk contohnya kita lihat yaitu X kuadrat dikurangi Y kuadrat maka menjadi X ditambah Y dikali X dikurangi Y ya. Jadi lihat bentuknya. Nah, untuk faktorisasi bentuk kuadrat A X kuadrat tambah BX tambah C dengan A-nya itu di sini sama dengan 1 ya. Itu bagaimana? Nah, pertama kita tulis lagi soalnya X kuadrat tambah 5X tambah 6, di mana kita analisis dulu bahwa di sini A-nya sama dengan 1. Ya, jika tidak ditulis di sini berarti di sini ada 1 koefisiennya. Nah, terus B-nya berapa? B-nya 5, C-nya 6. Nah, pertama yang kita lakukan adalah cari angka yang jika ditambahkan hasilnya B sama dengan 5 dan jika dikalikan hasilnya C sama dengan 6. Maka kita buat dulu seperti ini, ditambah sama dengan 5 lalu dikali sama dengan 6. Lalu kita berfokus pada 6. 6 itu bisa kita kalikan hasil kali berapa aja yang hasilnya 6. Berarti bisa 2 kali 3 atau 1 kali 3. Nah, ketika di sini positif 6, maka perkaliannya pun akan positif dengan positif. Tapi harus juga ketika ditambahkan hasilnya 5. Maka di antara dua faktor ini, dua perkalian ini, 2 kali 3 atau 1 kali 3 kah yang memungkinkan untuk mengisi titik-titik ini? Yaitu berarti 2 dan 3. Karena ketika 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Ketika 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Beda lagi kalau kita mengambil 1 kali 3 karena 1 tambah 3 itu sama dengan 4 bukan 5 ya. Nah, jadi di sini faktornya ada dari X kuadrat tambah 5X tambah 6 adalah X tambah 2 dikali X tambah 3 ya. Jadi itu adalah faktornya. Nah, untuk faktorisasi bentuk kuadrat A X kuadrat ditambah BX tambah C dengan A-nya tidak sama dengan 1. Nah, di sini kita ada contoh 2x kuadrat tambah 5x dikurangi 12. Nah, kita analisis dulu, cari A-nya di situ berapa? Berarti A-nya itu sama dengan 2 ya. Nih, A-nya sama dengan 2, B-nya itu sama dengan 5 dan C-nya itu negatif 12. Nah, maka kita sama lagi dengan yang sebelumnya, cari angka yang jika ditambahkan hasilnya 5 dan jika dikali, maaf ya di sini harusnya dikali bentar. Dan jika dikali hasilnya negatif 24. Kenapa negatif 24? Hasilnya itu dari A dikali negatif 12 yaitu negatif 24. Sehingga kita akan berfokus pada negatif 24 atau kita cari dulu aja 24. Nah, 24 itu bisa dikali dengan 3 kali 8 atau 2 kali 12 atau 1 kali 24 atau juga 4 kali 6 ya. Karena di sini negatif, maka salah satu angkanya pasti negatif. Dan karena di sini hasilnya positif, berarti angka yang negatif itu lebih kecil. Nah, berarti kita lihat kemungkinannya di antara perkalian ini mana yang memungkinkan menghasilkan 5 dan negatif 24, yaitu yang 3 kali 8. Di mana tadi sudah kita tahu ya bahwa salah satu angkanya itu adalah bernilai negatif ya, karena ketika dikalikan hasilnya negatif. Dan karena hasilnya positif berarti angka negatif itu lebih kecil. Berarti di sini karena kita ngambil 3 kali 8 dan 3 dengan 8 itu kan 3 lebih kecil. Berarti di sini negatif 3 ditambah 8. Lalu yang keduanya berarti 3-nya yang negatif 3 dikali 8 sama dengan negatif 24 ya, karena ketika negatif 3 tambah 8 hasilnya 5. Negatif 3 kali 8 hasilnya negatif 24 ya.
Nah, lalu di sini 2x kuadrat tambah 5x dikurangi 12 itu 5x-nya kita uraikan dengan menggunakan angka negatif 3 dan 8. Nah, yang untuk 2x kuadrat dan negatif 12-nya itu masih sama. Sehingga tulis lagi 2x kuadrat, lalu kita uraikan 5 ini menggunakan angka pemfaktoran yang tadi, yaitu negatif 3x ditambah 8x dikurangi 12. Sehingga X dikali, nah X dikali ini kenapa kita lakukan proses distribusi dua-dua ya pada bilangan ini ya, sehingga untuk yang bagian ini, yang di bagian ini, sehingga antara 2x kuadrat dikurangi 3x kuadrat memiliki faktor yang sama yaitu x, maka keluar x dari tanda kurung lalu kalikan dengan 2x. Nah, karena 2x kali x itu 2x kuadrat ya, dikurangi 3 karena 3 dikali x yaitu 3x ditambah antara 8x negatif dikurangi 12 faktor yang samanya dikeluarkan FEB-nya yaitu 4 dikali 2x dikurangi 3 kurung buka. Nah, yang pertama kita tulis x ditambah 4. Nah, yang keduanya karena ini sama, yang di dalam kurung kita tulis lagi dikali 2x dikurangi 3 sehingga faktornya adalah ini.